想与人更匆忙。 Halo para mamang-mamangku yang sedang berimajinasi, gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Seperti biasa setiap hari Sabtu kita akan menyaksikan Sisinggi Journey to the West Season 7 chapter lanjutan. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kita berteman dulu ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oh ya, like juga video ini ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Thank you. Di episode 97 kemarin kita udah ngeliat ya kalau Bailang kembali pada gurunya setelah gurunya teleportasi ke masa lalu. Disambung juga dengan pertarungan roh darah bumi versus Buddha Iblis si penguasa alam baka. Meskipun pertarungannya terlihat Buddha Iblis lebih menonjol, tapi sampai saat ini kita masih belum tahu endingnya. Kira-kira di episode 98 kali ini bakalan seru nggak ya? Pasti seru banget dong. Karena di episode 98 kali ini kita akan melihat pertarungan roh darah bumi yang menegangkan bersama Buddha Iblis. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia alur cerita manhwa Sisinggi Journey to the West Season 7 chapter 98. Gas kuy! Di episode 98 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke Guru Tang dan Bailang. Di sini Guru Tang bertanya pada Bailang mengapa tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada suara sama sekali di sekitarnya. Bailang hanya menimbulkan tanda tanya di kepalanya karena tidak merasakan apa-apa. Guru Tang juga menyuruh Bailang untuk mengamati sungai karena sungai yang awalnya mengalir tapi tiba-tiba saja kini sudah tidak bergerak sama sekali. Bukan berpikir, Bailang malah memperhatikan gurunya hingga membuat gurunya pun menjadi sedikit aneh. Bailang bertanya pada gurunya saat gurunya menyelamatkan dirinya, mungkin kepala gurunya itu terluka. Jadi gurunya tidak sadarkan diri dan berbicara omong kosong. Bailang benar-benar tidak percaya pada gurunya itu. Guru Tang hanya ingin Bailang tahu kalau dirinya tidak berbohong karena mereka masih berada di depan tebing. Jadi Guru Tang pun mengajak Bailang untuk ikut dengannya. Karena ini belum terlambat, Guru Tang hanya ingin Bailang tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Tapi di sini tiba-tiba saja Bailang bercucuran keringat, matanya pun memerah bagaikan Bailang saat memangsa siluman. Next kita akan beralih ke alam baka di mana kini roh darah bumi yang sedang bertarung dengan Buddha Iblis. Kemarin sedikit dibawa ke sini ya saat Buddha Iblis mengeluarkan jurusnya yaitu gulungan suci tak tertandingi. Itu membuat seperti mesin bor yang siap menembus roh darah bumi. Di sini roh darah bumi sudah terjepit dengan mesin bor itu, tapi roh darah bumi masih bisa menghentikan dan menghancurkan jurus mesin bor itu. Tapi siapa yang menyangka kalau roh darah bumi terjebak di dalam kekuatan Buddha Iblis dengan tentakel-tentakel besarnya. Tapi meskipun begitu, meskipun roh darah bumi sudah berada dalam tekanan Buddha Iblis, roh darah bumi masih bisa bergerak dengan lincah. Roh darah bumi juga mengatakan bahwa dirinya ingin meyakinkan Buddha Iblis untuk terakhir kalinya. Dapatkah Buddha Iblis memulihkan kedamaian antara dunia yin dan yang dan berhenti mengganggu dua dunia? Dengan terkejut Buddha Iblis mengatakan bahwa dirinya dan roh darah bumi akan hidup bersama sebagai satu. Tapi mengapa roh darah bumi tidak mengerti dirinya sama sekali? Dengan tekad dan kekuatannya Buddha Iblis pun meluncurkan serangan kitabnya ke arah roh darah bumi. Buddha Iblis itu juga mengatakan bahwa dirinya dilahirkan hanya untuk kekacauan. Kitab-kitab kayu itu menyerang roh darah bumi dengan sedemikian rupa, tapi roh darah bumi juga mengeluarkan tombak darah iblis untuk menahan kitab-kitab kayu milik Buddha Iblis. Nah, di sini roh darah bumi mengeluarkan tombak darahnya, tapi Buddha Iblis mengatakan kalau roh darah bumi yang telah mereformasi jalan jahatnya kini telah kehilangan semuanya, bahkan kekuatan tempurnya adalah kekuatan tempur yang paling dasar. Di sini Buddha Iblis mundur beberapa langkah dan mengayunkan kakinya dengan cepat. Buddha Iblis berhasil menendang tombak darah milik roh darah bumi hingga kini roh darah bumi tidak memiliki senjata.
Buddha iblis pun melancarkan tapak Budanya ke arah roh darah bumi, sedangkan Tianyi hanya bisa melihat pertarungan itu dan tak berbuat apa-apa. Sambil menapakkan tangannya ke arah roh darah bumi, Buddha iblis mengatakan bahwa jangan pernah berpikir untuk melebihi kekuatan sendiri. Jangan juga berpikir bahwa roh darah bumi memiliki kemampuan untuk menjadi orang baik, karena menjadi orang baik tidaklah mudah. Di pertarungan ini, Buddha iblis sedikit mendominasi dari roh darah bumi. Tianyi hanya bisa menyaksikan pertarungan mereka. Di sini roh darah bumi terkena serangan dari Buddha iblis. Buddha iblis sudah meraih leher roh darah bumi. Buddha iblis juga mengatakan dengan bahagia bahwa sejak zaman kuno kebenaran tidak dapat mengalahkan kejahatan. Roh darah bumi yang sudah sangat menyedihkan itu, menurut Buddha iblis tidak ada gunanya untuk bertahan hidup lagi. Dengan napas yang terengah-engah, roh darah bumi mengatakan apa yang ingin Buddha iblis lakukan terhadapnya. Semakin lama semakin keras cengkeraman Buddha iblis terhadap roh darah bumi. Buddha iblis ingin memberikan penderitaan pada roh darah bumi hingga roh darah bumi mati. Roh darah bumi yang semakin lama menahan cengkeraman Buddha iblis merasa kesakitan. Semakin lama semakin sakit dan semakin lama Buddha iblis bisa mencengkeram habis tubuh roh darah bumi. Kini roh darah bumi berubah menjadi seperti bola gumpalan darah. Buddha iblis mengatakan bahwa kini roh darah bumi dan dirinya akhirnya bersatu. Dia pun mengajak roh darah bumi untuk menghukum langit dan membunuh para dewa. Masa sulit di langit itu tidak bisa dihindari. Roh darah bumi yang membentuk seperti bola itu pun kini telah hancur. Gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian berpikir roh darah bumi bakalan mati semudah ini sih, kalian bakalan salah besar ya. Karena meskipun roh darah bumi kini sudah berubah, tapi kekuatannya masih tetap overpower kok menurut Mang Mimin sih. Next, Buddha iblis tertawa sangat bahagia karena era berkuasanya dunia yin akhirnya datang. Dengan santai Tianyi mengatakan, "Hai Buddha iblis, terlalu dini bagimu untuk bahagia." Buddha iblis menanyakan pada Tianyi apakah Tianyi saat ini masih memiliki cara untuk menghentikan dirinya menjadi iblis di dalam Buddha. Tianyi mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghentikan Buddha iblis karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan Buddha iblis adalah Buddha iblis sendiri. Buddha iblis sudah lama muak dengan keyakinan abadi dari Tianyi. Jadi dirinya juga akan melakukan sesuatu untuk Tianyi. Buddha iblis mengatakan bahwa dirinya akan memakan Tianyi. Sebelum Buddha iblis memakan Tianyi, di sini Tianyi ingin Buddha iblis mendengarkan cerita darinya. Buddha iblis pun tidak tahu cerita apa yang akan diberikan oleh Tianyi. Bahkan di sini Buddha iblis berpikir kalau Tianyi akan mengucapkan kata terakhirnya. Tianyi menanyakan, "Hai Buddha iblis, aku ingin memberitahumu bagaimana roh darah bumi mengubah jalan jahatnya." Nah, di sini Tianyi pun menceritakan pada Buddha iblis. Tianyi mengatakan, "Sebelum aku membagi tubuh roh darah bumi menjadi 5 bagian, jiwanya yang baru lahir ditetapkan di jantung bumi dan diombang-ambing oleh perasaan makhluk hidup. Pada akhirnya permusuhan dan kebencian roh darah bumi dilenyapkan, hanyut dan kembali menjadi debu oleh cinta semua makhluk hidup dan cinta di antara manusia. Semua dharma kembali pada mulanya. Aku menggunakan metode menundukkan roh darah bumi dan metode ini akan aku lakukan juga padamu." Mendengar perkataan itu, Buddha iblis pun menjadi berkeringat. Buddha iblis tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tianyi. Tianyi mengatakan semua sangat mudah diraih, sedangkan kau Buddha iblis sudah tidak memiliki pelindung. Tianyi memiliki beberapa pertanyaan. Apakah karena Buddha iblis memakan roh darah bumi atau Buddha iblis terluka oleh pikiran baik dan lurus dari roh darah bumi yang menduduki cangkangnya menjadi pengusir amarah dan kejahatan Buddha iblis? Nah, di sini kitab-kitab Buddha iblis menjadi hancur lebur. Tianyi bertanya lagi pada Buddha iblis, apakah kebenaran tidak dapat mengalahkan kejahatan atau kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran? Di sini Buddha iblis menjadi sangat shock. Mana mungkin semua itu bisa menjadi akhir. Dirinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilakukan Tianyi. Buddha iblis menangis dan menyesali perbuatannya karena dirinya adalah iblis di dalam Buddha. Bagaimana mungkin dirinya bisa begitu bodoh?
Buddha iblis benar-benar sangat frustasi sampai seluruh rambutnya rontok dan dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara, "Hai Tianyi, apakah itu berhasil?" Dia adalah roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, "Kau menggunakan jantung bumi untuk mendidik jiwaku yang baru lahir dan mengubahku kembali menjadi kebenaran. Pernahkah kau berpikir untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu dan membersihkan iblis di dunia bawah?" Tianyi hanya bisa mengatakan bahwa dunia yang telah kembali normal dan dunia yin juga telah kembali normal. Tiba-tiba saja di sini roh darah bumi melirik sesuatu dari sampingnya. Itu adalah cahaya putih, dan dari cahaya putih itu muncullah raja dunia bawah, yaitu Raja Jizo atau Siti Garba. Siti Garba mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka berdua karena telah menyingkirkan Buddha iblis dalam dirinya, dan dunia bawah akhirnya dapat memulihkan kedamaian dan stabilitas. Ini adalah pertama kalinya Tianyi bertemu dengan Siti Garba, dan menurutnya itu adalah hal yang beruntung karena bisa bertemu langsung dengan Raja Dunia Bawah. Roh darah bumi mengatakan, "Hai saudaraku Siti Garba, aku telah mengkhianatimu, tidakkah kau menyalahkanku?" Siti Garba mengatakan semua itu hanyalah masa lalu dan obsesinya untuk membunuh makhluk dan para dewa menghancurkan waktu lalu muncul di langit sudah tidak ada lagi. Singkatnya kini dirinya berjanji pada roh darah bumi dan Tianyi bahwa kesenjangan antara yin dan yang tidak akan pernah terputus di tangan dirinya atau Raja Siti Garba, dan keseimbangan antara dunia yang dan dunia bawah akan terus terjaga. Roh darah bumi pun membenarkan perkataan Siti Garba. Roh darah bumi juga mengatakan semua telah di tempatnya dan tak perlu lagi untuk mengkhawatirkan dirinya lagi. Tianyi menambahkan perkataan roh darah bumi karena semua obsesi disingkirkan, itu adalah keadaan nirvana. Nah, karena di sini semua sudah selesai ya, jadi di sini roh darah bumi dan Tianyi akan pergi ke perhentian terakhirnya. Sebelum mereka pergi, Siti Garba mengatakan agar lebih baik menyerahkan semua yang ada di dunia bawah pada dirinya. Kini Tianyi dan roh darah bumi berada di langit lapisan ke-32 yang mana banyak Angry Bird yang terbentuk dari awan. Para Angry Bird itu pun sangat senang karena ada 2 dewa yang datang. Roh darah bumi bertanya mengapa perhentian akhir mereka berada di tempat seperti itu. Tianyi mengatakan, "Hai roh darah bumi, mari kita terima nirvana terakhir kita dan akhir kita di langit 32 ini." Menyebut kata kita, roh darah bumi pun menjadi bingung. Tianyi pun menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kita adalah mereka berdua. Next kita akan beralih ke Bailang dan Guru Tang. Di sini Guru Tang terus mengajak Bailang untuk mengikutinya. Guru Tang mengatakan agar Bailang jangan panik saat melihat kedua gurunya nanti. Tapi di sini Bailang matanya menjadi merah karena dirinya merasakan ada kenikmatan. Dia melihat ke arah gurunya dan itu adalah aroma daging dari gurunya itu. Bailang pun melompat Guru Tang, sedikit bingung dengan apa yang dilakukan oleh Bailang. Bailang berlari dengan cepat. Guru Tang pun mengejar Bailang dan mengatakan agar Bailang menunggu dirinya. Sampai pada akhirnya mereka berada di ujung tebing melihat batu-batu yang terapung. Mereka berdua merasakan ada sesuatu yang aneh dan diakhiri dengan Bailang yang mengatakan, apakah ini adalah akhir zaman? Dan alur cerita manhwa Sisingji Journey Kedua Season 7 Chapter 98 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget enggak? Ono kira-kira Tianyi dan roh darah bumi mau ngapain ya? Apakah benar yang dikatakan Bailang akan datang akhir zaman? Kalau akhir zaman berarti manhwa Sisingji bakalan tamat dong ya. Semoga aja masih terus diulur ya ceritanya biar makin seru dan penasaran. Semoga Mimin juga masih ada kerjaan. Buat kalian yang suka dengan Sisingji, jangan lupa untuk like video ini ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk membantu perkembangan channel ini. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita manhwa Sisingji Journey Twice ini, pantengin terus channel HMD The Movie. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.